Mereka tidak mudah terkejut, tidak terlalu senang saat mendapat kabar baik, tidak juga tampak terguncang ketika menghadapi hal buruk. Di sekitar mereka, dunia seolah bergerak tanpa meninggalkan bekas. Banyak orang mengira ini tanda kedewasaan atau ketangguhan mental. Namun dalam psikologi gelap, minimnya reaksi seringkali bukan karena seseorang sudah selesai dengan emosinya, melainkan karena ia telah lama memutuskan hubungan dengannya. Orang yang jarang bereaksi biasanya tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang aman untuk ekspresi. Terlalu senang dianggap berlebihan, terlalu sedih dianggap lemah, terlalu marah dianggap berbahaya. Perlahan, mereka belajar bahwa reaksi adalah risiko, dan ketenangan datar adalah perlindungan. Psikologi gelap memandang kondisi ini sebagai bentuk pemutusan emosional yang disengaja, bukan karena tidak merasakan apa-apa, tetapi karena bereaksi terasa tidak berguna. Emosi datang, namun segera ditekan sebelum sempat muncul ke permukaan. Dalam teori trauma, kondisi ini dikenal sebagai emotional numbing. Tubuh dan pikiran memilih mati rasa daripada terus merasa sakit. Bukan solusi, tetapi mekanisme bertahan. Carl Jung menyebut bahwa ketika emosi tidak diintegrasikan ke dalam kesadaran, ia akan hidup di bayangan dan memengaruhi perilaku tanpa disadari. Itulah sebabnya, orang yang jarang bereaksi sering terlihat stabil, namun sulit benar-benar terhubung. Mereka hadir secara fisik, tetapi secara batin selalu menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena kedekatan emosional terasa melelahkan dan mengancam. Psikologi gelap juga menunjukkan bahwa ketidakbereaksian ini sering disalahartikan sebagai kekuatan. Lingkungan cenderung mempercayakan beban kepada mereka karena dianggap kuat. Padahal, setiap beban hanya ditambahkan ke dalam ruang batin yang sudah penuh, namun tidak pernah dikosongkan. Dalam The Body Keeps the Score, Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa ketika emosi tidak diekspresikan, tubuh akan berbicara dengan caranya sendiri. Rasa hampa, kelelahan yang tidak jelas sebabnya, dan hilangnya rasa menikmati hidup sering muncul pada orang-orang yang terlalu lama menahan reaksi. Psikologi gelap melihat satu bahaya besar dari kondisi ini. Ketika seseorang terlalu terbiasa tidak bereaksi, ia juga kehilangan kemampuan untuk merespons kebahagiaan. Hidup berjalan, tetapi tidak terasa hidup. Segalanya datar, aman, namun kosong. Ironisnya, banyak orang baru menyadari kondisi ini ketika mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa tidak lagi merasa apa-apa, bahkan pada hal-hal yang dulu berarti. Saat itu, mati rasa bukan lagi perlindungan, melainkan penjara. Psikologi gelap tidak menuntut seseorang untuk bereaksi berlebihan. Ia hanya mengingatkan bahwa reaksi adalah tanda kehidupan batin. Ketika semua reaksi dipadamkan demi bertahan, yang tersisa hanyalah keberadaan tanpa kehadiran. Karena pada akhirnya, orang yang jarang bereaksi terhadap apapun, sering bukan orang yang paling kuat, melainkan orang yang paling lama menahan diri untuk tidak runtuh.